Nah, dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Rizwan Sianipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia. Begitu? Iya, Bang. Nah, ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 8 berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Dulu belum ada, belum pakai KKN desa itu. Teman-teman semua, menurut Bang Rismon, apa yang beliau teliti ini adalah bentuk kajian ilmiah yang dimana bebas-bebas aja seorang meneliti ataupun mengkaji sesuatu gitu. Yang mungkin ini akhirnya membuat kegaduhan gitu ya. Tapi kan ini hak demokrasi, semua orang boleh berbicara gitu. Nah, sepertinya Bung Rizwan Sianipar menginginkan adanya forum atau ruang gitu ya, yang dimana beliau meminta juga kepada Pak Prabowo Subianto untuk menyediakan gitu agar di dalamnya nanti bisa ada perdebatan ilmiah mengenai ijazah ini. Tentunya agar semuanya selesai gitu loh. Jadi jelas banget nantinya akan ada pengujian, akan ada juga pemeriksaan terkait ijazah tersebut, keasliannya bagaimana, dan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan data-data yang valid gitu. Nah, tentu hal ini diinginkan juga oleh rakyat ya, agar nantinya dari sini kita semua bisa belajar gitu. Bahwasanya memang kajian ilmiah itu ya sah-sah saja gitu loh. Dan ya, hal itu pun disambung oleh Bung Refli Harun yang sepertinya mau menjadi moderator untuk debat tersebut gitu. Nah, kira-kira akankah ini bisa terjadi? Wah, keren sekali ya kalau memang ini nanti bisa terrealisasikan. Dan juga ya, soal Bareskrim ini kan terus menjadi sorotan gitu ya. Bagaimana rakyat ada yang percaya ataupun tidak percaya gitu. Nah, tapi sepertinya banyak yang tidak percaya. Maka dari itu diharapkan untuk adanya uji forensik kembali ya, dengan secara terbuka, transparan, semua bisa melihat. Begitupun dengan mendatangkan ahlinya dari kedua belah pihak, tentu akan menjadi lebih dipercaya lagi. Akankah tantangan tersebut disambut? Oke teman semua, kita lihat videonya. Inilah ujian atau tes kita, apakah kita menjadi demokrasi yang regresif ya, Bang? Iya, regresif. Iya, atau progresif gitu ya, Bang ya. Bukan progresif, Jadi, substantif. substantif gitu. Iya. Bahwa semua orang diberikan ruang terbuka menyampaikan kajiannya, menyampaikan opininya gitu. Jadi jangan berakhir di meja polisi untuk diinterogasi yang sesuatu yang sebenarnya di luar kewilayahan dia juga, domain dia gitu juga. Yang paling gawat lagi adalah berakhir di palu hakim. Nah, itu lebih gawat lagi. Iya Bang. Jadi bagaimana Pak Prabowo Subianto, misalnya saya usul perdebatan ini Pak Prabowo Subianto difasilitasi di ruang ilmiah. Itu semua peneliti dari BRIN, dari segala macam, Menristek Dikti misalnya, kita adu di situ gitu loh. Bahwa dengan perdebatan itu siapapun yang menang adalah kebenaran. Oke. Gitu, Bang. Jadi bisa dikatakan Rizwan Sianipar menantang debat terbuka soal ijazah Jokowi yang melibatkan para ahli siapapun dia. Begitu? Iya, Bang. Gitu. Jadi Bang. agar diterima akan bisa dicapai sebuah kebenaran ilmiah. Iya. Jadi gitu, masing-masing mengemukakan pendapatnya, melakukan atau menyampaikan kajiannya di ruang terbuka, dan kemudian disitulah nanti akan kelihatan di mana yang opinion mayoritas ya. Iya, tetapi juga metodenya harus bisa dicek satu demi satu. Iya Bang, sekaligus di sana ya ada ahli-ahli administrasi akademik kan Bang, birokrasi akademik. Ya tadi itu bagaimana dengan skripsi yang tanpa dosen penguji itu bisa menjadi sah secara akademik. Ayo kita bahas semua di situ. Ahli-ahli akademik, ahli-ahli ya terutama yang berkaitan dengan. Jadi nanti kalau debatnya adalah mosi dari Roy Sianipar dan kawan-kawan, ya kan? Mosinya ini kan, mosi macam-macam tuh.
Lalu kemudian dijawab lagi. Bila perlu 7 hari 7 malam itu berdebat. Karena itemnya kan banyak. Iya. Ya, memang itu harus Refli Harun bisa dipertanyakan, menjadi Bang, moderator, yang begitu-begitu, ya, Bang. menjadi fasilitator Iya, Bang. debat tersebut. Karena Iya, Bang. sudah Gitu. cukup mengikuti isu ini. Iya. Sudah paham A sampai Z. Sudah paham apa aja yang mau ditanyakan, ya kan? Iya, Bang. Dan yakinlah ya, orang yang punya tradisi akademis ya akan berkata jujur. Jadi kalau Bang. benar kita katakan benar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita selalu protes? Karena banyak ketidakbenaran. Dan kata Plato, orang yang tidak suka dengan kebenaran adalah orang yang mengambil keuntungan dari kebohongan itu. Nah, betul Jadi sekali, Bang. karena dia mengambil keuntungan dari kebohongan, maka dia tidak suka kebenaran. Begitu. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, cukup menarik ya. Nanti Bung Refli Harun yang menjadi moderatornya. Ayo Pak Prabowo, berikanlah fasilitas itu untuk mereka agar jelas terang benderang kebenaran akan terlihat. Bila perlu 7 hari 7 malam tuh kata Bung Refli ya. Pokoknya diturutin karena beliau sudah paham sekali, udah ngikutin dari awal sampai sekarang. Apa yang mau ditanyakan paham banget. Itu kunci juga. Kenapa Mas Mike? Kenapa kami ya, saya, Roy, Dr. Rismon, apalagi Prof. Yusuf Hendrik itu kami berani. Ya karena kita tuh scientific base. Ya. Nggak ada kepentingan apapun. Bukan Ya. didanai Antek Amerika katanya. Mana Antek Amerika? Negara enak aja. Atau Antek Zionis Yahudi katanya. Tidak ada lah. Jauh sekali itu ya. Jauh panggang dari api. Iya, padahal Antek Dian Sandi. Soalnya Dian Sandi yang ngasih tuh. Oh, anti Dian Sandi. Iya. Ada yang menuduh juga dia. Bukan kita segini. Soalnya harusnya riset-riset kayak gini ini harusnya dibayar mahal ini. Oh iyalah. Kalau dilakukan secara profesional ya kan. Justru itu Mas, kita itu melakukan demi kecintaan. Jangan salah loh ya, jangan dibolak-balik. Kecintaan kami terhadap Universitas Gadjah Mada, Prof. Ya. Itu S1, S2 kami di UGM, ya. Kecintaan kami terhadap kepolisian. Ya. Saya juga kemarin ketika Komjen Susnodo Haji beliau mengingatkan, iya Mas Roy kan dulu di Zisilek, iya. Iya. Jadi saya pernah di Zisilek dulu gitu, membantu dia gitu loh. Ketika itu ada kerjasama dengan Australia, saya memberikan penataran di Zisilek di Semarang waktu itu, dan saya pernah ada di unit namanya Pusiden, Pusat Identifikasi Mabes Polri. Jadi mengingat kemarin itu ucapan dari Bung Ngabalin ya, Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwasanya ada dana besar di isu ijazah tersebut. Nah makanya dibahas juga oleh Bung Michael ya di Sentana TV. Dan dijawab dari Bung Roy Suryo, wah jauh sekali, jauh panggang dari api katanya. Tapi buktinya sampai hari ini juga kayaknya Bang Ngabalin belum mengabarkan gitu ya siapa di balik ini semua kan, katanya beliau tahu. Kita lanjut. Itu kan timbul pertanyaan, maaf Pak Suso, misalnya adalah salah satu bukti pembayaran SPP. Oke. Ternyata bayar SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang benar masuk, namanya ada di Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh, kuliahnya. Kemudian ada foto-foto ketika itu di Pecinta Alam, Silvagama namanya. Iya, pecinta alam biasanya, ini maaf ini, biasanya orang di pecinta alam itu lama kuliahnya gitu loh dia. Iya kan? Gitu. Nah ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 80, berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Kemudian disampaikan lagi nama desanya misalnya Wonosgoro atau apa. Ada lagi fakta baru. Katanya ketua desa atau sesepuh desa Wonosgoro mengatakan dulu belum ada, belum pakai KKN desa itu. Belum lagi kemarin ada nama Pak Kasmujo segala. Yang kemudian Pak Kasmujo itu membuat pengakuan yang sangat-sangat melegakan kalau bagi saya ya gitu, tapi juga memberikan masyarakat contoh kejujuran bagi masyarakat. Dia ternyata bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi, padahal 2017 disebut-sebut Pak Kasmujo adalah orang yang membimbing saya meskipun dia nggak pakai skripsi, tapi katanya kata-katanya dialeknya tuh dengan demikian ini bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan skripsi saya. Mas Roy, berarti dengan asumsi Anda ada yang miss di penyelidikan itu? Iya, clear banget. Ada miss, apalagi saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu sudah memegang yang namanya, pernah memegang dan memeriksa yang namanya bukti primary evidence ya gitu. Diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 1
Bu Profesor Wening ya dan juga Wakil Rektor Kemahasiswaan waktu itu Aris Jito, bahwa itu skripsinya tidak ada lembar pengujiannya, nama tanda tangan dosen pembimbing skripsinya saja dipersalahkan oleh putrinya, ya Aida Greenberry yang berada di Australia. Dia mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya, namanya juga salah. Lah kalau kayak gitu kan bingung kita. Loh ini kok bisa kayak gini? Kenapa bisa terbit ijazah kalau skripsinya tidak akurat, tidak baik semacam ini? Kalau di sini saya lihat sesudah ada pengumuman dari Bareskrim bahwa mengatakan itu fotokopi jasa-jasa Jokowi yang berkacamata. Tadinya saya masih ragu-ragu loh. Mengatakan sekarang benar-benar kalau memang itu buktinya berkacamata itu foto Sudimatno. Itu betul-betul parah. Ini benar-benar sebetulnya Polri nggak begitu. Nggak sebodoh itu Polri. Pasti Polri itu orang-orang pintar kok. Cuma karena ada perintah komandan. Siapa komandannya? Ya itu siapa komandan Kapolri kan gitu. Pasti gitu komandannya. Dan Iya. ini adalah betul-betul itu pengumuman tadi tuh gelar perkara aja tidak ikut pelapor. Harusnya ikut. Pernah nggak dalam baru banget sih enggak saya selalu Pernah nggak dalam sejarah Pak Janes misalkan pernah meliput kasus lain pelapornya nggak diundang gelar perkara? Belum pernah. Baru ini pertama kali di sejarah Indonesia. Luar biasa ini. Cuma karena wartawan menanyakan mana ijazahnya, ya dia ngeles. Ada dengan mapnya dengan sama map yang kumuh-kumuh. Ya ampun, mapnya palsu lucu. Bisa aja map siapa itu dipakai kan? Pinjam ya. Pinjam pakai. Itu saya maaf kata nih kepada saya paling bingung lihat negara ini. Sebetulnya betul rusak banget hukum ini. Bukannya karena orangnya bodoh-bodoh loh. Orang Bareskrim bukan bodoh-bodoh, pintar-pintar. Iya. Dia cuma dicuci otaknya sama Jokowi pembohong. Cuci otak. Jadi begini. Saya minta juga kepada Pak Prabowo, kayaknya nggak mempan lagi berapa kali kita teriakin kepada DPR Komisi 3. Jangan tinggal diam. Komisi DPR itu merakyat lo, milih lo. Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat Anda. Jangan nanti disingkat orang jadi Dewan DPR, jadi dia bilang orang nanti Dewan Pendukung Rampok. Jangan. Segera bertindak. Segera bertindak. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk negara ini. Untuk keselamatan, tolong Pak Prabowo masih kita ingatkan. Jangan gara-gara satu orang semua jadi rusak ratusan juta penduduk Indonesia. Bah, ngeri kali Pak Janet kalau ngomong ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Aduh, dari Sentana TV guys. Nah yang terakhir ya, dari Bung Refli Harun. Kita lihat videonya. Yang harusnya dihadiri kemarin, katanya dihadiri oleh ahli Bareskrim, ternyata keberatan hadir. Itu juga saya kecewa. Harusnya kan kalau ingin perdebatan yang seperti itu, ya ahli dari Bareskrim juga kenapa nggak muncul ke publik menjelaskan apa yang menjadi temuannya kan Bang, dan harus berani dikonfrontasi dengan pihak yang kontra dengan dia. Jadi saya lihat ya, ketika di sebuah televisi Anda mau diundang tapi nggak jadi. Ternyata dari 5 narasumber itu 4 satu arus, dan 4 itu mayoritas lawyer. Ini nggak nyambung ini perdebatannya. Karena saya lihat mereka mencari kebenaran prosedural, yaitu bahwa sudah diumumkan oleh Bareskrim. Ada yang guru besar ya mengatakan kalau tidak setuju dengan Bareskrim, kalau tidak setuju dengan ijazah asli, berhadapan dengan aparat. Kok begitu mendiktenya? Padahal Anda menunjukkan bahwa Bareskrim itu bisa salah ya. Bisa salah. Saya agak sopan mengatakan bisa salah ya. Gitu. Jadi bahkan putusan pengadilan pun bisa kita challenge. Benar nggak? Kan putusan pengadilan itu sebelum dia inkrah, kita bisa permasalahkan, kita bisa banding, bisa kasasi, bisa peninjauan kembali. Bahkan PK bisa berkali-kali gitu. Makanya, jadi untuk yang namanya kebenaran itu dia absolut. Cuma untuk mencapainya kadang-kadang perlu bertingkat-tingkat tangga yang harus kita lalui kan. Itu persoalannya. Kalau dalam hukum itu terkenal itu kasus Sengkon dan Karta. Dia dituduh membunuh, setelah sudah 7 tahun apa dihukum, tiba-tiba pembunuh sesungguhnya ketangkap. Bayangkan coba. Sayangnya setelah baru saja lepas, mau gugat minta ganti rugi, meninggal salah satu atau salah dua di antara mereka.
Gitu. Itu kasus yang paling klasik di dunia hukum kita ya. Saya sebagai peneliti yang output kajiannya berdasarkan program, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan 30 tahun ini, ya saya ingin menyuarakan bahwa publik sebaiknya jangan pernah takut. Siapapun kalian punya latar belakang skill, pengetahuan, ayo pakai untuk mencerdaskan publik kita tanpa harus takut dengan dalil-dalil yang berakhir di laporan polisi. Pak Prabowo Subianto, pesan saya, rawatlah Pak Indonesia ini menjadi demokrasi yang matang dan maju dan disegani Pak. Kalau Indonesia ingin maju, maka satu-satunya jalan adalah demokrasinya juga harus maju. Begitulah Pak Prabowo Subianto.